Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku mau ngasih kabar nih. Kalau kelompok kita dapat tugas buat mecahin suatu kasus gitu. Yuk kita diskusiin bareng-bareng. Aku bacain ya kasusnya. Perusahaan atau peternakan besar biasanya memiliki standar quality control terhadap produk yang dihasilkan. Perusahaan broiler salah satunya menginginkan hanya DOC yang berkualitas yang akan dipertahankan. Selama proses seleksi, puluhan, ratusan, bahkan ribuan DOC yang tidak memenuhi standar akan disortir dan tidak dipelihara atau dijual, sehingga harus dimusnahkan. Beberapa metode diterapkan, seperti pembakaran atau penggilingan untuk dijadikan pakan. Sementara Islam memiliki panduan dalam pemotongan, akan tetapi apabila DOC tersebut dibunuh dengan tata cara pemotongan Islam, maka akan menghabiskan banyak waktu. Bagaimana Islam dan ilmu kepeternakan memandang kasus tersebut? Setelah melihat kasus tersebut, aku pengen nanya deh. Seandainya, jika DOC cacat tersebut dijadikan pakan buat manusia, boleh nggak sih? Kalau dilihat dari sudut pandang fikihnya yang lagi aku baca-baca di buku, hewan yang cacat dikonsumsi sama manusia itu nggak boleh, soalnya nggak halal thayyiban. Kemungkinan halal, tapi nggak thayyiban. Nah, aku mau nambahin nih dari info yang aku dapat. Makanan yang halal adalah makanan yang tidak haram, sedangkan makanan yang baik atau thayyib ditafsirkan oleh para ulama sebagai berikut. Yang pertama, makanan yang halal dan diperoleh secara halal. Yang kedua, makanan yang baik yang tidak memudaratkan badan dan akal. Yang ketiga, makanan yang tidak jelek seperti bangkai, darah, daging babi, dan semua makanan yang menjijikan. Yang keempat, makanan yang bersih dan tidak ada penyakitnya. Jadi, dengan demikian, hewan yang berpenyakit atau cacat termasuk dalam makanan yang tidak baik yang tentunya tidak boleh dikonsumsi. Nah, iya tuh benar. Syariat kita memerintahkan agar mengkonsumsi makanan yang tidak hanya halal, tetapi juga baik. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari segala sesuatu yang terdapat di bumi. Ada pula pada ayat 172 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Aku juga mau nambahin sedikit sih. Setahu aku, seandainya mau dimakan, juga kan harus dilakukan pemotongan di leher sesuai syariat Islam. Oh gitu ya, berarti haram kalau dikonsumsi manusia. Tapi seandainya gini, kalau DOC cacat tersebut kita jadikan pakan untuk hewan buas seperti singa, harimau, buaya, dan sebagainya, itu termasuk pembunuhan nggak sih? Menurutku sih DOC yang cacat boleh ya dikasihkan pada hewan karnivora. Soalnya yang aku tahu daripada didiamkan akan menyiksa DOC, jadi lebih baik digunakan untuk pakan hewan karnivora. Aku pernah baca pernyataan di usul fikih, itu ada mencegah kemungkaran itu lebih baik daripada melaksanakan kebaikan. Misalnya gini, harusnya ayam cacat itu diobatin dulu, tapi misal ada mungkarnya, nah mungkarnya misalkan diobatin malah nambah biaya lagi dan sebagainya, lebih baik dikasih makan ke karnivora aja, nggak apa-apa nggak diobatin. Soalnya, daripada melaksanakan hal baik tapi kita dapat mungkarnya, lebih baik mencegah kemungkaran walaupun tidak dapat kebaikan. Setelah aku baca-baca berita di Google,
Dari pandangan peternak, metode penggilingan diterapkan karena belum ada solusi lain yang bisa diadaptasi dalam skala besar. Dr. Hewani Vania Plaza Nunes, yang juga Direktur National Forum of Defense and Animal Protection of Brazil, menyatakan ini adalah masalah etis yang mendesak. Lembaga Asosiasi Protein Hewani Brazil mengatakan bahwa metode ini diterapkan di banyak negara dan dianggap manusiawi. Nah, dari pernyataan tersebut aku bisa menyimpulkan bahwa mereka melakukan penggilingan dan pembakaran karena sampai saat ini mereka belum menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan pemusnahan DOC yang cepat tapi halal. Bener juga sih. Aku juga mau nanya deh, berarti kan orang-orang muslim yang memusnahkan DOC tersebut dengan cara digiling dan dibakar itu dosa dong ya? Karena tidak dilakukan dengan syariat Islam, yang dilakukan dengan pemotongan pada area leher. Nah, itu dia tugas kelompok kita. Bagaimana cara memusnahkan dog yang cacat ini tidak memakan banyak waktu dan menggunakan syariat Islam. Ya mau gimana lagi, kalau misal menggunakan syariat Islam pasti memakan banyak waktu. Dan tidak hanya 1-2 ekor saja, melainkan ratusan bahkan ribuan ekor. Menurut majalah BBC News Indonesia, industri peternakan di Brasil memusnahkan sekitar 6 hingga 7 juta anak ayam jantan setiap tahun. Berarti mereka menggunakan mesin tetas kan? Nah, aku punya saran gimana kalau ayam-ayam tersebut dimusnahkan dengan mesin pemotong leher. Kayaknya beberapa negara sudah menggunakan mesin tersebut. Nah, berarti solusinya pakai mesin kan ya? Hukum nyembelih dengan mesin tuh gimana sih? Kayaknya sih boleh ya. Iya, kayaknya boleh deh, asal orang muslim yang menggunakan alat itu. Sama kayaknya harus baca bismillah dan niat menyembelih karena Allah juga. Nih, aku nemu referensi dari Google. Menurut Fatwa Lajnah Daimah nomor 21165 ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh dan Syekh Abdullah bin Ghaniyan, yang pertama, boleh menyembelih dengan alat modern dengan syarat pisaunya tajam dan bisa memotong tenggorokan dan kerongkongan. Yang kedua, jika alat ini bisa menyembelih beberapa ekor ayam dalam sekali waktu secara bersambung, maka bacaan basmalah boleh dilakukan sekali. Dari orang yang menghidupkan alat ini dibaca persis ketika dia mulai menyalakannya, disertai niat menyembelih dengan syarat orang yang menyalakan alat ini adalah seorang muslim atau ahli kitab. Yang ketiga, apabila seseorang menyembelih dengan tangannya, maka wajib membaca basmalah untuk setiap ekor ayam yang dia sembelih, karena masing-masing ayam disembelih sendiri-sendiri. Yang keempat, penyembelihan harus dilakukan di bagian tempat pemotongan atau ujung leher, dan harus terpotong kerongkongan dan 2 urat leher atau salah satu urat leher. Nah, kan bener harus muslim. Ya tuh bener, harus baca bismillah juga. Berarti bisa ya menggunakan mesin dengan syaratnya muslim, membaca basmalah dengan niat menyembelih karena Allah, dan harus terpotong lehernya. Berarti kelompok kita ngasih solusi itu aja, mesin pemotong leher untuk alternatif agar sesuai syariat Islam, tanpa makan waktu banyak. Oke, aku mulai ya sama pendapatku setelah diskusi ini. Menurut aku sih gini, kan kalau dalam Islam memusnahkan ayam tanpa pemotongan itu haram ya, karena termasuk pembunuhan. Nah, saranku harusnya daripada DOC yang cacat tersebut dibakar atau digiling, yang mengakibatkan dosa bagi orang Islam yang menjadi eksekusinya, lebih baik ayam tersebut diberikan atau dijual ke pemilik hewan karnivora seperti singa, harimau, buaya, dan lain-lain tadi. Atau juga bisa dijual ke kebun binatang setempat agar pemusnahan DOC cacat tersebut tidak sia-sia, bahkan bisa dijadikan uang dari penjualan tersebut. Dan untuk kasus penyembelihan, kita saranin untuk menggunakan mesin pemotong leher ayam yang bisa memotong tenggorokan dan kerongkongan untuk mempersingkat waktu pemusnahan DOC tersebut. Dan mereka yang memusnahkan juga tidak dosa karena sudah sesuai syariat Islam. Oke, setuju nggak teman-teman? Apa ada yang mau berpendapat lagi? Setuju, udah cukup membantu sih itu solusi kata aku mah. Ya udah cukup.
Buat kesimpulan gimana nih? Ada yang mau ngerapihin nggak? Buat kesimpulan, aku bisa kok ngerapihinnya. Oke, kesimpulan dibuat Rahma ya. Nanti tinggal up di Eldiru kalau udah jadi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.